beliau sampaikan bahwa ibadah umrah ini adalah jihadnya kaum wanita. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasul, qultu ya Rasulullah, ini hadisnya, aku berkata, ya Rasulullah, hal alan nisa min jihad? Apakah tidak ada jihad itu untuk wanita? Laki-laki itu berangkat kemudian perang, ini jihad. Karena jihad itu didamba-dambakan. Nyampang berangkat jihad itu dakhalatil jannah. Balambin masuk surga. Oh, balambin masuk surga tu. Balambin tahu bu? Bahasa kampung bu balambin tu. Nah tu. Jatuh balambin masuk surga. Apakah tidak ada jihad untuk kaum wanita ya Rasul? Kata Aisyah, alaihinna jihadul. Ada jihad untuk wanita itu disediakan, la qital. Tidak ada pembunuhan, tidak ada perperangan di dalamnya. Apa itu? Al-haju wal umratu, yaitunya ibadah haji dan umrah. Masya Allah. Ternyata ibadah haji dan umrah jihadnya kaum wanita. Pahalanya sama dengan jihad. Karena jihad dulu adalah amal yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini juga ada hadis yang kedua, jihadul kabir wad dhaif wal mar'ah, jihadnya orang-orang lanjut usia, orang-orang lemah, para perempuan, al haju wal umrata, yaitunya haji dan umrah. Ternyata pahalanya itu sangat besar sekali. Nah, ini hadisnya bicara masalah yang berkenaan tamu-tamu. Ini yang penting-penting saja. Nah, ini Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah pahalanya umrah dan haji ini. Kalau kita umrah sekarang, hadisnya, man kharaja, siapa yang mengeluarkan, siapa yang keluar dari rumahnya, famata, kemudian dia nyampang ditakdirkan Allah meninggal, dia berniat pergi umrah dan haji, kemudian ditakdirkan Allahnya meninggal, kutibalahu ajrul hajj ila yaumal qiyamah, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai pahala orang ibadah haji sampai hari kiamat. Nyoda ya diurang kayak doh. Mungkin ditakdirkan Allah meninggal beliau, tapi beliau sudah DP, sudah bayar, sudah ada niat, sudah ada pramanasik, sudah pergilah gitu kan, haji atau umrah. Nah, sekarang ini haji baru, maka dicatat di sisi Allah pahala haji sampai hari kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran, siapa yang keluar dari rumahnya berangkat pergi haji, mengeluarkan tenaga, uang, biaya, korban ini segala macamnya, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pramanasik, pamata, nyampang ditakdirkan Allah meninggal, kutibalahu ajrul umrata ila yaumal qiyamah, dicatat di sisi Allah sebagai pahala umrah sampai hari kiamat. Bu, terang bu? Bahasa kampung kan tidak ada ya? Mohon maaf, orang kampung gitu kan. Begitu besar pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Tidak rugi ya Pak? Tidak rugi. Tua. Ada yang bertanya boleh Bapak Ibu. Hadirin kaum muslimin, keutamaan sholat di sana. Ini penting. Keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Rasulullah menyatakan, salatu fi masjidin, salat di masjidku ini, kata Rasul, Masjid Nabawi, Madinah, di Madinah. Bapak Ibu yang sudah berangkat, alhamdulillah, berarti itu udah gede pahalanya. Dan yang akan berangkat, maka mari sama-sama kita gigih niatkan, jangan sampai
Saja halangan, tintangan, rantangan, maning segala macamnya. Ndak, pokok mau berangkat. Lepat tui sadolanya, pokok mau berangkat. Gitu. Ndak ada ceritanya. Afdalu min alfi fiha siwahu. Itu lebih afdol, lebih utama balasannya 1000 banding 1. Jadi satu kali salat subuh di Masjid Nabi di Madinah itu 1000 kali salat di tempat yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram kata Rasul. Makanya kalau ada slide kita kan lebih enak itu, ada gambar-gambarnya ada. Wa salatu fil Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram kata Rasul, afdalu min mi'atil fi'ah. Itu keutamaannya 1 berbanding 100.000 kali. 1 kali di Mekah di Masjidil Haram, 100.000 kali di tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Rugi sangatlah kalau dia salat di hotel. Makanya tadi diawali dengan jangan salat di hotel, jangan lalok-lalok je karajo di situ. Kok pai lalok rancak di rumah. Ya Pak ya, rugi ya Pak. Awak latih panik pitia bi anak yo ko bertinggan segala macamnya sawit bertinggan lo bagai. Kok kapai lalok kan nin. Jadi pai ibadah, satu-satunya ibadah. Panik salat, tawaf, panik tawaf sa'i. Allah selesainan wajibnya sorang-sorang saya lagi. Ya begitulah. Karena ada yang memang tidak bisa mau dibawa. Pak, yuk kita berangkat di Buya. Yuk apa isalai? Jam 10 apa sama subuh lagi? Kalau ingin jadi cubuan mau di kampung awak apa ibu? Lazan orang baru turun. Cubuan lah ada yo. Lazan orang baru turun. Di emperan sembahyang, enggak ada bawa jembatan. Enggak bisa masuk masjid lagi. Batu, lapan muah diugang. Laba ugang sadolah ya. Terus masuk kampung lah tu enggak bisa. Jadi bila apa salat Isya, maghrib tu enggak pulang lah doh. Nah gitu. Enggak pulang lagi. Kalau salat subuh jam 2 wale, jam 1 atau yang sawale kalau le dake hotel lah dari masjid tu, tu boleh lah gitu kan. Bisa dicelik-celik stay lo gitu kan. Tapi kalau ingin salat di depan Ka'bah, ingin salat kita di Makam Ibrahim, di Hijr Ismail, kalau ingin salat kita di Raudhah, waduh Bapak Ibu, harus Pasagaro. Pasagaro, Pak. Enggak bisa indah. Dalam hadis kan ada dilarang itu balari pai salat tu. Di Raudhah tu Bapak Ibu kalau ndak balari awak nyogiliang deh kawan. Ini pijak durang. Karena hanya sepen itu tinggal awak di belakang. Di situ beliau 1 minit 2 minit boleh salatnya. Raudhah itu tikarnya ndak sama dengan tikar yang lain, hijau. Ndak sama itu. Raudhah itu doa mustajabah antara makom Rasul dengan mimbar mihrab Rasul. Itu orang-orang pilihan yang bisa masuk ke situ. Siapa yang orang pilihan, orang yang mau. Yang lalu di hotel itu tidak bisa dong. Nah gitu. Penting bagi kita. Jadi mutawif kuncinya tentu mengingi-ingian. Bapak ibu-ibu, kok kabalanjo beko lah. Nah itu tadi kalau disinggung dari ibu aja tuh. Iyo nyalang mato, menjalang pai kau masaji itu kiri kanan. Siga sadolah ya. Iko ranca, iko elo, iko ranca, iko elo. Alah menjinjang barek-barek saya pulang leh. Awak apa ibadah? Ado wakatue di sadioan. Tapi jangan dalam ibadah. Nah gitu. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, ama-ama kami, Papa, tolong jaga kesehatan dari kini. Jaga makanan, jaga semuanya, perbanyak ibadah. Betul tadi sudah banyak beliau sampaikan oleh Bu Haja. Itu dalam rangka kita bermohon kepada Allah agar Allah tetap memberikan, mengizinkan kita
bisa solat sujud di depan Baitullah. Ada kawan ambo, Pak, beliau ustaz loh. Kecil beliau, Buya, ambo kalau lah dapet sujud di muka Ka'bah tu kok mati lelai kecil. Ambo itu nani itu. Bah tu Buya, iyo bah aja lah, gadang bana citu-citu ambo ke situ. Jadi kalau kini mati kok bah, iyo bah aja lah saja. Gitu. Artinya apa? Begitu azam keinginan kita. Setiap langkah yang awak langkahkan itu taktubul hasanah, ditulis sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak melangkah besok kan 2 kaki tu. Jarang yang cik kakinya. Ada siko cik kaki kan. Dan 1 langkahnya lagi ditulis, dihapus kesalahan dan dosa seseorang hamba itu. Masya Allah, luar biasa. Itu banyak hadis di dalam kitab Tarhib wa Targhib itu dijelaskan oleh baginda Rasul. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari tadi beliau ajalah menyampaikan, kalau ada kawan-kawan awak ajak, tugas awak ngajak. Namu anda urusan awak. Tugas awak ngajak. Nabi dan Rasul itu juga mengajak. Ulama itu juga tugasnya mengajak. Ndak namu, ini tidak masalah. Lah dapat pahala cik. Namu di karajon di jamaah, dapat pahala 2. Jadi kalau ada majlis kajian ilmu, ibu-ibu aja. Ada tetangga awak ajak solat, ajak ke masjid. Jago solat 5 waktu kini boleh. Biasan solat 5 waktu, insyaallah kita taraja besok di situ. Tapi kalau malai-malai saya, balik solat subuh ikut sama tuh. Jaga solat 5 waktu. Jamaah. Tadanga sorozan. Oh di mana saja wak? Ndak tak aja ke masjid Baitul Ma'mur kodo. Ya ndak ada. Di mana masjid yang tadanga sorozan? Turun solat sana. Kejar jamaah. Afdol. Salatul jamaah afdol. Salatul jamaah afdol kata Rasul. Salat jamaah itu lebih utama kan? Iya Bu? Ndak tahu jalan doh, ndak ada. Kan ada anak cucu. Ada di Padang dulu, beliau umur dah 90 lebih, dah sepuh. Mata nak nampak lah doh. Tadanga sorazan. Menangis beliau. Lazan orang ndak bantan den ke masjid doh. Kamanyo sadwalahnya. Beliau ndak boleh dicucu ke masjid doh. Begitu tergantung terpaut hati beliau dengan jamaah. Ndak ada seorang ala do, antanlah kuah. Awan nenek ke solat jamaah. Ternyata ibadah kalau lebih biasa dari dulu maka akan susah untuk menghentikannya. Bapak Ibu hadirin jamaah, ada yang bertanya, Bapak Ibu. Jadi kalau ndak sanggup kita jalan, boleh diantarkan sama cucu kita, sama anak kita, ataupun sama yang lain, nanti jemput lagi. Itu pengabdian dia terhadap kita. Tanda anak cucu yang soleh dan soleha itu berbakti kepada orang tua dan kakek neneknya. Nah, itu caranya. Itu tugas awak menyampaikan. Ya. Ndak apa-apa. Kalau batungke ndak di masalah. Semakin banyak rintangan, pahala fadilahnya semakin tinggi daripada yang muda-muda. Muda-muda lah suasanya itu. Semini, 2 minit malah cuy setiba di masjid kan. Awak 30 minit, sampai 45 minit baru sampai. Setiap langkah ibu, ama, setiap langkah awak tu ditulis kebaikan. Itu hadisnya belum sampai tadi itu. Hatta yarji' sampai babalik pulang. Nyampang ditakdirkan Allah, jatuh awak, meninggal awak di situ. Awak ndak minta sebenarnya doh, ndak minta. Tapi ditakdirkan Allah meninggal awak situ, itu sama dengan fisabilillah. Awak ke masjid, salat berjamaah, kajian-kajian ilmu, hatta yarji' sampai babalik pulang kata Rasul. Luar biasa. Jangan sampai leleh. Ndak apa-apa. Batung ke awak. Oh mungkin yo
Jauh-jauh waktu awak siap-siap lah. Kalau awak labo mua-mua ko, sibukkan diri dengan ibadah. Itu yang perlu. Jangan jo duniawi ko sibuk lain lah. Aduh kodo. Ndak ka sudah dia awak kodo. Padiana mudah-mudah tu lah. Jadi dengan ibadah sibukkan diri kita. Salat, baca Quran, di sana juga seperti itu. Nah, nanti biasanya ada mutawif memesan itu. Nah, biarlah diingat aja kini Bapak Ibu. Sebelum pulang nanti beli Al-Quran 1 di sana. Tapi Al-Quran yang stempel ya, Al-Quran Mekah ya. Beli, tinggalkan di sana. Tinggalkan di situ. Taruh dalam rak-rak buku tuh, dalam rak-rak Al-Quran tuh. Tapi Al-Quran Arab ya, jangan Al-Quran kita. Nanti adanya di sortirnya nanti itu, yang pakai stempel. Ambo dapat itu dari mutawif boleh dulu, gitu kan. Balik sih buya. Untuk aku nanya, mudah-mudahan ini sebagai panggilan untuk kita datang lagi. Mudah-mudahan sepanjang Al-Quran ini dibaca oleh orang, ngalir jariahnya kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Al-Quran sana, Al-Quran Mekah. Al-Quran Mekah itu Arab semuanya. Ini kan berbunga-bunga ini, bukan kayak gini. Al-Quran Arab semuanya. Tapi yang stempel, tanya nanti mau mutawif ada itu. Kalau ambo mutawif nanti insya Allah ambo sampaikan dia jadi. Tadi Ibu Haja ada menyampaikan haji dan umroh yang mabrur dan makbul itu seperti apa? Tadi sudah banyak boleh singgung itu. Inna birral hajj wal umrata it'amun ta'am, suka memberi. Tuh lah disampaikan tadi itu. Lontong gak cie, kasa bungkui, bakwan gak cie. Atau kalau ndak ada di siko, ibu-ibu hari Jumat orang kan sholat Jumat siko. Antan makanan kamari, lontong ke bakwan ke onde-onde ko terserahlah. Terserah. Niatkan ya Allah. Mudah-mudahan ini sebagai jariah. Mudah-mudahan ini memanggil aku lagi ya Allah. Memanggil kami lagi ya Allah ke Baitullah. Niatkan seperti itu. Wa taibul kalam, dan berbicara selalu yang baik-baik. Ciri-ciri umrah dan haji yang makbul dan mabrur itu, dia suka memberi dan berbicara yang baik-baik. Wal kalamun thayyib wa thayyibun kalam, mengecek nan elok-elok. Kalau ndak elok ndak usah mengecek. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul, siapa yang aku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berbicara yang baik-baik saja, auliyasmut, kalau ndak diam. Makanya diam itu adalah Bu, ada orang mengisian diam itu adalah ameh. Diam itu adalah emas. Oke, silakan. Ada yang kamu tanya? Kalau masalah teknis, pemberangkatan, administrasi dan lain-lainnya, itu dengan tim ibu-ibu yang berhadapan. Tapi kalau masalah fadilah, keutamaan ini semacamnya, hal-hal yang berkenan di sana nanti, itu bisa dengan kita saling berbagi kita. Gitu. Yang lain silakan. Kalau ada, hari lajang 12. Ya. Yo, masalahnya kan ibu-ibu jauh, kami dekatnya, kami di Padang. Ya, Pak apa Kembaru. Masya Allah, luar biasa. Jihad beliau Bu Haja, ndak taluk, ambo ndak mengakui ndak taluk.